Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunil Jannataini dengan NIM 20220111019 dari Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan model pengembangan software SDLC, yaitu model waterfall dan model prototype, untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun perbandingan yang pertama yaitu dari segi tahapan. Adapun tahapan dari model waterfall ini yaitu yang pertama, perencanaan dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek. Yang kedua, analisis dengan memahami kebutuhan pengguna dan sistem. Yang ketiga, desain atau merancang struktur sistem secara keseluruhan. Yang keempat, implementasi dengan menulis kode dan mengintegrasikan komponen. Yang kelima yaitu uji dengan menguji keseluruhan sistem. Yang keenam yaitu pemeliharaan dengan memperbaiki bug dan meningkatkan fungsionalitas. Adapun tahapan dari model prototype yaitu yang pertama, definisi kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu pembuatan prototype dengan membuat model awal sistem. Yang ketiga yaitu evaluasi dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Yang keempat yaitu pengembangan dengan memperbaiki dan mengembangkan prototype. Yang kelima yaitu implementasi dengan menerapkan solusi berdasarkan prototype. Adapun perbandingannya yang kedua yaitu kelebihan. Kelebihan dari model waterfall yaitu yang pertama, struktur yang terorganisir. Yang kedua, cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil. Yang ketiga, dokumentasi yang rinci dibuat pada setiap tahap, membantu pemahaman yang baik dan pemeliharaan sistem. Yang keempat yaitu resiko dapat diidentifikasi lebih awal dalam siklus hidup pengembangan. Adapun kelebihan dari model prototype yang pertama yaitu melibatkan pengguna dalam tahap awal. Yang kedua yaitu fleksibilitas, yaitu dapat menanggapi beberapa kebutuhan dengan baik selama pengembangan. Yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih baik. Proses iteratif membantu dalam pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan pengguna. Yang kelima yaitu penyebaran fitur dapat dilakukan dengan lebih mudah karena ekspektasi dari developer dapat lebih cepat diketahui. Adapun kekurangan dari model waterfall ini yaitu yang pertama, kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan karena setiap fase harus selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Yang kedua yaitu waktu untuk proses yang dijalankan relatif lebih lama karena harus menunggu sampai tahapan yang sebelumnya selesai. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan lebih banyak karena waktu pengembangan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat, model waterfall tidak cocok untuk pengembangan dari proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Adapun kekurangan dari model prototype yang pertama yaitu proses untuk menganalisa dan perancangan terlalu singkat sehingga dapat lebih beresiko. Yang kedua, kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan pengguna secara optimal. Yang ketiga, resiko penundaan akibat fokus pada pengembangan prototype yang terus-menerus. Yang keempat, potensi untuk peningkatan biaya karena mungkin perlu melakukan perubahan signifikan setelah pengguna melihat prototype. Adapun perbandingan yang terakhir yaitu penerapan. Penerapan model waterfall yaitu dengan proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Contohnya seperti pengembangan perangkat lunak sederhana yang tidak memerlukan perubahan besar selama proses pengembangan. Dan penerapan model prototype yaitu dengan proyek dengan persyaratan yang belum jelas atau dapat berubah. Contohnya seperti pengembangan antarmuka pengguna atau UI atau fitur-fitur baru yang inovatif. Itulah perbandingan pengembangan software SDLC, model waterfall dan prototype yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.